semuanya, perkenalkan, nama saya Felicia Fortuna dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas L. Hari ini, saya dan rekan saya Davis akan melakukan interview tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen itu apa sih? Rekrutmen itu adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar atau calon karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan di dalam suatu perusahaan. Proses rekrutmen ini berlangsung mulai dari saat kita mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh para pelamar. Tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan sehingga memungkinkan untuk mendapatkan calon karyawan dengan kualitas yang tinggi. Lalu, ada metode rekrutmen yang terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu rekrutmen internal dan yang kedua adalah rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal itu meliputi kenaikan jabatan atau yang kita kenal dengan promosi, pemindahan jabatan atau mutasi, perbantuan pekerja, keluarga pekerja, dan job posting. Nah, di dalam rekrutmen eksternal ini terdapat pelamar dari dalam negeri dan luar negeri. Pelamar dari dalam negeri terdapat pelamar langsung atau pelamar yang dari lembaga pendidikan, rekomendasi karyawan, agen tenaga kerja, dan lain-lain. Selain itu, ada juga outsourcing, yaitu penyedia tenaga kerja dengan keahlian tertentu kepada perusahaan yang membutuhkan. Ada juga job fair, yaitu pameran untuk mencari calon pekerja yang prospektif. Yang terakhir ada juga campus hiring. Jadi perusahaan merekrut mahasiswa atau lulusan baru dari sebuah perguruan tinggi. Sedangkan pelamar dari luar negeri itu ada headhunter dan iklan. Setelah proses rekrutmen selesai, maka akan dilakukan proses seleksi. Nah, proses seleksi ini apa ya? Jadi proses seleksi ini adalah proses pemilihan dari sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan. Di dalam seleksi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, ada evaluasi persyaratan yang berupa pengumpulan surat lamaran, CV, ijazah, transkrip nilai terakhir, administrasi data diri, administrasi tempat tinggal, surat keterangan pengalaman kerja, sertifikat keahlian, dan juga surat keterangan sehat. Tahap kedua ini adalah testing. Testing ini meliputi psikotes, medical test, honesty test, handwriting analysis, dan tes fisik. Lalu juga ada tes seperti kognitif, yaitu kemampuan bahasa, kemampuan numerik, tata bahasa, dan gambar. Ada juga tes motorik, tes bakat dan kepribadian, serta tes capaian. Nah, tahap yang ketiga adalah interview atau yang kita kenal dengan wawancara. Dan tahap yang terakhir adalah keputusan seleksi yang akan menentukan calon karyawan tersebut diterima atau tidak di dalam suatu perusahaan. Nah, sekian penjelasan mengenai rekrutmen dan seleksi. Sekarang kita akan memulai interview bersama dengan narasumber kita. Oke, halo. Boleh perkenalkan diri? Halo semua, nama aku Jennifer Suciawan. Boleh tahu kerjanya di mana sekarang? Kalau saat ini aku sedang bekerja sebagai part-time barista di Kopi Konnichiwa. Jennifer tahu pekerjaan ini sebelumnya dari mana ya? Kalau aku sendiri kan, kalau aku tuh udah lama follow Kopi Konnichiwa ya. Terus udah gitu, dari Kopi Konnichiwa sendiri tuh juga sering kayak ngepost-ngepost gitu. Misalnya mereka lagi butuh open recruitment buat barista gitu. Nah, kebetulan kemarin ini pas aku lagi lihat tuh mereka lagi
open recruitment buat part-time barista. Nah, abis dari situ aku langsung coba email ke email mereka. Oke, sebelum sebelum kamu ngelamar tuh, kamu sebenarnya tahu banget gak sih sama perusahaan yang kamu lamar ini? Jadi kayak kamu neliti semuanya atau gimana gitu? Sebelumnya sih aku ngikutin banget ya, apalagi kan Kopi Konnichiwa ini akhir-akhir ini kayak lagi viral kan. Kayak banyak teman-teman aku juga tuh kerja di Kopi Konnichiwa ini. Terus jadi pas lagi kebetulan open recruitment, aku langsung daftar aja deh. Kalau gitu, apa job description dan job specification buat pekerjaan ini ya? Oke, jadi kalau job specification tuh jadi kayak yang mesti dipenuhin gitu kan sebelum kita masuk ke sini. Betul. Jadi tuh syaratnya tuh ada beberapa sih. Yang pertama itu minimal lulusan SMA, terus kemudian bisa berkomunikasi yang baik, terus bisa bekerja sama juga nih dalam tim. Terus udah gitu bisa bertanggung jawab akan pekerjaan dan juga mau belajar sih. Kemudian untuk job desk-nya itu karena aku sebagai barista, jadi kan kerjanya kayak kurang lebih itu berhubungan dengan customer-customer kan. Nah, jadi itu kita kerjaannya tuh melayani customer, terus udah gitu bikin minuman kopi maupun non kopi yang di order oleh customer, terus udah gitu juga membuat kopinya sendiri nih, karena kan kopi konnichiwa ini kopinya fresh gitu kan. Jadi itu kita benar-benar bikin dari awal dari biji kopi sampai dia jadi cair gitu. Kemudian aku juga cleaning area, misalnya customer udah habis beli nih. Terus habis itu pasti kan dining area tuh agak berantakan. Nah, aku tuh di sana juga ikut ngebantu bersihin. Terus yang terakhir aku juga bikin stock take. Stock take itu jadi kita lihat nih bahan baku yang di store-nya sama yang di data itu tuh balance atau enggak. Oke, kan kamu ngelamar tuh pasti ada walk-in interview kan? Pertanyaan apa sih kalau boleh tahu pas lagi walk-in interview yang ditanyakan ke kamu? Oke, pas interview sendiri tuh pertanyaannya sebenarnya sih kayak umum-umum aja ya. Kayak misalnya pertama kali kita mesti perkenalan diri dulu. Terus misalnya kalau kuliah mereka juga tanya semester berapa gitu dan jurusan apa. Terus udah gitu tahu lowongan kerjanya itu dari mana. Terus udah gitu biasanya sebutin kayak pengalaman kerja. Kalau misalnya nggak ada pengalaman kerja, biasa pengalaman organisasi juga boleh sih. Terus udah gitu alasan kenapa kamu ngelamar kerja di sini. Terus yang terakhir itu kelebihan dan juga kekurangan. Jadi tahap-tahap apa nih yang Jenny alamin sampai diterima buat kerja jadi part-time barista di Kopi Konnichiwa? Oke, jadi pertama kali setelah aku ngelihat dari posan IG-nya ini nih, aku nih ngirimin CV aku ke IG ke email Kopi Konnichiwa sendiri. Itu tuh di CV-nya tuh kalau bisa cantumin identitas diri, kayak nama lengkap, usia, terus udah gitu tanggal lahir segala macam. Terus juga pengalaman organisasi nih, sama pengalaman kerja. Terus habis itu riwayat sekolah juga boleh sih, kayak kamu pernah SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Terus udah gitu yang kedua, setelah nunggu beberapa hari gitu tuh, dari Kopi Konnichiwa-nya nge-reply email aku. Kalau aku dipanggil untuk walk-in interview. Nah, aku waktu itu walk-in interview-nya di kantor pusat mereka di, kalau nggak salah di Ideng deh kalau nggak salah. Nah, terus udah gitu aku setelah di interview itu tuh aku ada juga di tes bikin produk. Nah, jadi mereka kasih menu mereka, beberapa menu mereka, terus udah gitu dikasih waktu untuk hafalin nih. Nah, abis itu dilihat kayak kira-kira nih cocok gak sih buat jadi baristanya, terus dilihat juga waktu bikinnya. Terus abis interview itu, 2 minggu kemudian diinfoin kalau aku tuh keterima jadi baristanya. Oke, kalau gitu ada setelah kamu diterima tuh ada apa yang kamu lakukan gitu? Apakah ada training atau gimana gitu? Oke, jadi abis diterima tuh kan dikasih tahu ya, aku tuh nanti masuk kerja jam berapa, tanggal berapa, dan sebagainya. Nah, itu tuh nggak langsung kayak langsung dilepas kerja gitu aja, tapi tuh aku ada training dulu sama 3 hari. Nah, trainingnya ini nih kayak bakal dilatih sama orang pusatnya. Jadi ntar kita diajarin cara bikin kopi itu gimana, mulai dari ngegreennya sampai ngepress kopinya. Terus abis itu juga diajarin cara ngelayanin customer yang baik tuh gimana sih, yang ramah. Pokoknya biar kayak brand kopi Konnichiwa sendiri kan nggak jelek gitu ya. Terus udah gitu diajarin cara stock take yang benar tuh gimana. Terus pokoknya overall sih kayak bahan-bahan baku yang buat kelancaran kopi Konnichiwa ke depannya.
Kalau dari Jennifer sendiri, suka nggak sih bekerja di sana? Kalau dari aku sendiri sih suka ya, karena tuh mulai dari lingkungan sendiri itu juga enak, dari kayak kopi konnichiwa sendiri juga enak, dari apa ya, orang pusat-pusatnya baik. Terus udah gitu teman-teman baristanya juga enak-enak sih. Jadi kerja di sana nggak berasa kayak beban gitu, malah jadinya kayak have fun. Oke, kan tadi kamu bilang lingkungan kerjanya tuh enak. Boleh diceritain lebih lanjut nggak? Apa namanya lingkungan kerjanya tuh kayak apa? Nah, jadi kalau di Kopi Konnichiwa itu kan rata-rata tuh barista yang direkrut tuh kayak sepantaran lah sama kita gitu. Jadi tuh sambil kerja berasa juga sambil kayak main sama temen gitu loh. Jadinya kayak pada seru-seruan, senang-senangan. Jadinya kerjanya nggak berasa beban gitu. Kalau boleh tahu sama Jenny sendiri nih, apa sih yang menurut kamu tuh kenapa kamu tertarik banget sama pekerjaan ini gitu? Kenapa aku tarik-tarik sama kerjaan ini? Soalnya tuh sebenarnya emang ini fun fact ya, aku dari kecil tuh emang udah pengen nih kerja jadi barista. Nah, tapi kan waktu itu aku kayak belum memenuhi persyaratannya gitu kan. Nah, jadi aku mulai kerja tuh dari yang kecil-kecil dulu. Kayak waktu itu aku kelas SMA tuh ikut Big Bang, PRJ, jadi SPG gitu deh. Nah, terus pas udah mulai kuliah, terus habis itu udah memenuhi kualifikasinya, aku coba daftar untuk jadi barista di Kopi Konnichiwa dan puji Tuhan keterima. Oke, sebenarnya ini topik yang agak sensitif ya. Boleh, kalau boleh jawab boleh nggak? Kalau atau enggak, jadi tuh kalau boleh tahu berapa gaji yang ditawarin sama mereka sih? Kalau mungkin range-nya aja ya, range-nya. Sebenarnya kalau gaji tuh sebenarnya tergantung ke masing-masing outlet ya, tapi kalau di outlet aku sendiri, waktu itu kalau yang awal-awal itu tuh 80.000 per shift. Jadi kayak kamu shift dibayar 80.000. Nah, tapi setelah 3 bulan itu jadinya 100.000 per shift. Oh ya, ngomongin shift itu berarti kamu kerja berapa dalam satu minggu, waktu satu minggu itu berapa shift yang kamu kerja gitu loh. Nah, di barista sendiri itu jadi ada dua, ada yang full time dan juga part time. Nah, kalau full time tuh artinya ya benar-benar full. Jadinya dalam seminggu itu kamu mesti masuk tuh 6 hari. Nah, sedangkan kalau misalnya di part time itu tuh seminggu boleh masuk 3 kali. Nah, jam kerjanya sendiri pun itu sama sih 9 jam, satu shift itu 9 jam. Oke. Eh, mungkin kalau misalkan ada kesempatan kamu ditawarin sama pekerjaan lain, apakah kamu mau keluar dari pekerjaan itu buat dapetin pekerjaan lain atau enggak? Atau berhenti dari part time itu terus dapat apa namanya peluang kerja yang lebih baik itu kamu bakal keluar gak dari perusahaan itu? Kalau misalnya ke depannya ditawarin lowongan kerja yang lebih baik ke depannya, peluangnya juga lebih baik, ya pasti aku terima sih karena kan apa sih, kita kan manusia pasti bergerak buat maju kan, nggak mungkin dong stuck di kerja part time terus, nggak mungkin juga kan. Oke. Eh, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi dari Felicia, mungkin sekian dari kami mungkin ya. Apakah ada pertanyaan, Felicia? Kayaknya. Jenny ada mau nambahin nggak? Dari aku udah sih. Oke, kalau begitu terima kasih ya atas waktunya. Thank you. Thank you. Kita baru aja menyaksikan bagaimana pengalaman Jenny dalam melakukan interview kerja di Kopi Konnichiwa. Seperti yang kita tahu, proses Jenny dalam masuk kerja itu nggak seribet atau yang gimana-gimana seperti masuk ke perusahaan yang lainnya. Maksudnya nggak gimana-gimana atau nggak mendetail atau nggak meribet itu nggak ada kayak psikotes, tes potensial akademik, tes IQ, medical test, honesty test, handwriting analysis, tes fisik, tes kognitif, tes capaian, tes bakat dan kepribadian, dan tes-tes yang lainnya. Hal itu tidak ada saat Jenny melamar pekerjaan tersebut. Pekerjaan tersebut memang tidak perlu yang memerlukan hal itu, tetapi ada prosedur yang sama seperti yang diajarkan. Yaitu yang pertama,
saat ingin melamar ke perusahaan tersebut, yang dikirimkan pada perusahaan tersebut hanya berupa CV atau curriculum vitae. Nah, CV ini kemudian dilihat oleh perusahaan, lalu direview oleh bosnya atau manajer sumber daya manusia, kalaupun itu ada. Lalu Jenny melakukan walk-in interview. Nah, dalam interview tersebut kami melihat juga bahwa yang ditanyakan tuh yang lebih concern kepada jadwal-jadwal oleh Jenny. Contohnya seperti jadwal mahasiswa, karena ya dia bekerja sebagai part time. Jadi dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan itu juga concern kepada jadwal mahasiswa dan juga untuk part timer. Jadi untuk part timer ini enggak cuma kamu kerja ya udah masuk sini kamu tentuin jamnya, tapi enggak juga, tapi ditanya bagaimana jadwal kuliah kamu, terus juga ditanya kalau kamu kayak gini ya, nanti kalau kamu banyak tugas apa yang kamu lakukan. Selain itu tetap aja walaupun itu untuk mahasiswa, tetap aja ada job specification yang harus dipenuhi, seperti harus minimal SMA seperti yang jadi bilang. Nah, walk-in interview ini kami dapat melihat bahwa sekalipun tidak melakukan berbagai tes, tetapi dapat ditanyakan kenapa masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa kamu ingin bekerja di sini, apa visi kamu terhadap kopi ini. Lalu tetap juga ada job description yang harus dipenuhi. Lalu yang terakhir mungkin yang untuk mengenai gaji, mungkin ini relatif bagi banyak orang, tapi menurut saya secara pribadi gaji yang ditawarkan cukup untuk seorang mahasiswa dalam menambah uang jajannya. Lalu dari pengalaman interview Jenny sendiri, saya juga dapat melihat bahwa walaupun pekerjaan ini bukan besar, bukan pekerjaan tetap dan bukan full time juga, dan ini merupakan hanya part time, tetapi perusahaan tuh masih serius dalam mencari karyawannya. Nggak langsung asal diterima aja, tetapi juga dilihat dulu mana yang lebih potensial, mana yang jadwalnya mungkin lebih senggang, mana jadwal yang lebih berpenampilan menarik untuk bekerja di posisi barista. Lalu walaupun nggak ada pengalaman sekalipun, si Jenny ini tetap bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Jadi yang kami mau sampaikan hari ini adalah bahwa walaupun Anda tidak punya pengalaman, masih mahasiswa, part time, untuk kerja part time itu masih memungkinkan banget tanpa melihat job specification yang benar-benar tinggi seperti harus minimal S1 dan teman-temannya. Tapi kita tahu bahwa cukup dengan keinginan saja dan rajin untuk bekerja, kami sudah dapat melihat bahwa Jenny sudah bisa diterima dalam perusahaan, atau bisa dibilang di dalam Kopi Konnichiwa tersebut. Sekian dari interview singkat kami dengan Jenny dan juga tugas ini. Terima kasih Pak Ponco, terima kasih. Selamat siang.